Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi dari depresi disorder. Depresi disorder atau gangguan depresi merupakan kondisi emosional yang biasanya ditandai dengan kesedihan yang amat sangat mendalam, perasaan tidak berarti dan bersalah. Contohnya seperti menarik diri, tidak dapat tidur, kehilangan selera minat dalam aktivitas sehari-hari. Definisi ini menurut Gerald C. Davidson tahun 2004. Selanjutnya, depresi dan gangguan suasana hati berhubungan dengan masalah kesehatan terbesar di dunia. Banyaknya tekanan hidup, stres interpersonal, dan penolakan sosial menjadi faktor resiko terbesar mengalami depresi. Depresi adalah suatu kondisi seseorang merasa sedih, kecewa saat mengalami suatu perubahan, kehilangan, kegagalan, dan menjadi patologis ketika kita tidak mampu beradaptasi. Depresi merupakan suatu keadaan yang mempengaruhi seseorang secara efektif, fisiologis, kognitif, dan perilaku sehingga mengubah pola dan respon yang biasanya dilakukan. Dari definisi tersebut dapat kita simpulkan bahwa depresi merupakan gangguan emosional yang buruk yang ditandai dengan kesedihan yang berkepanjangan, kehilangan minat terhadap suatu hal yang biasanya dia tertarik terhadap suatu hal tersebut, namun tiba-tiba dia kehilangan. Sehabis itu, memiliki perasaan bersalah secara terus-menerus dan merasa dirinya tidak berarti. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Yang akan saya bahas adalah jenis-jenis dari depresi. Kita perlu mengenali apa saja macam-macam depresi tersebut. Yang pertama ada depresi mayor. Depresi mayor merupakan jenis depresi yang membuat penderitanya merasa sedih dan putus asa sepanjang waktu. Gejala bisa berlangsung berminggu-minggu hingga berbulan-bulan. Terlepas dari berapa lama gejala berlangsung, depresi berat dapat mengganggu aktivitas dan kualitas hidup penderitanya. Yang kedua ada depresi persisten atau distimia, merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan kondisi depresi yang bersifat kronis. Gejala yang ditimbulkan sama dengan depresi pada umumnya, hanya saja depresi ini berlangsung lama bahkan hingga bertahun-tahun. Seseorang dapat disebut menderita depresi persisten apabila ia merasakan gejala depresi yang menetap selama setidaknya 2 bulan secara terus-menerus dan hilang timbul dalam waktu 2 tahun. Walau gejalanya tidak selalu berat seperti depresi mayor, penderita depresi persisten juga seringkali memiliki kesulitan bersosialisasi dan menjalani aktivitas sehari-hari. Yang ketiga ada depresi psikotik. Ditandai dengan gejala depresi berat yang disertai adanya halusinasi atau gangguan psikotik. Penderita depresi jenis ini akan mengalami gejala depresi dan halusinasi, yaitu melihat atau mendengar sesuatu yang sebetulnya tidak nyata. Tipe depresi ini lebih banyak terjadi pada orang tua. Meski begitu, orang yang masih muda pun bisa saja mengalaminya. Selain usia lanjut, riwayat trauma psikologis yang berat di masa kecil juga dikatakan dapat meningkatkan resiko seseorang untuk mengalami depresi psikotik. Selanjutnya ada depresi postpartum. Depresi postpartum adalah jenis depresi yang terjadi pada ibu yang baru saja melahirkan. Depresi postpartum bisa menyerupai gangguan psikologis lain yang disebut sindrom baby blues. Meski gejalanya mirip, kedua kondisi tersebut merupakan hal yang berbeda. Premenstrual dysphoric disorder adalah jenis depresi yang menyerang wanita pada saat menjelang menstruasi. Kondisi ini sering disebut sebagai sindrom pramenstruasi yang berat. Berbeda dengan sindrom pramenstruasi, gejala PMDD yang terjadi bisa sangat mengganggu dan bahkan muncul gejala depresi berat yang mengganggu kualitas hidup penderitanya. Gejala ini biasanya akan muncul dalam waktu 1 minggu sebelum menstruasi dimulai dan akan menghilang setelah datang bulan. Yang keenam ada bipolar. Gangguan bipolar adalah gangguan mental yang ditandai dengan perubahan suasana hati yang sangat drastis. Orang yang memiliki gangguan bipolar bisa merasa sangat senang dan berenergi di satu waktu, namun tiba-tiba menjadi sedih dan depresi. Untuk beberapa waktu, orang yang memiliki gangguan bipolar biasanya akan masuk ke fase mood yang normal, lalu kemudian masuk ke fase depresi. Perubahan mood ini bisa terjadi dalam waktu hitungan jam, hitungan hari, atau berminggu-minggu. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai gejala depresi disorder. Yang pertama ada suasana hati yang rendah atau low mood. Ialah keadaan emosional yang ditandai dengan kesedihan, kecemasan, harga diri rendah, kelelahan, dan frustasi.
Terkadang suasana hati yang rendah dapat disebabkan oleh faktor eksternal seperti kehilangan orang yang dicintai, hidup dengan penyakit, atau stres di sekolah, universitas, atau tempat kerja. Namun, ada juga yang dapat mengalami suasana hati yang rendah tanpa ada penyebab eksternal yang jelas. Yang kedua, ada agitasi skimotor. Ialah gerakan motorik yang berlebihan, tidak diarahkan ke tujuan apapun yang merupakan karakteristik kecemasan atau ketegangan. Ini seringkali mencakup mondar-mandir, meremas tangan, menarik rambut, cuping telinga, atau pakaian, anggota tubuh yang bergoyang-goyang, atau pencarian lainnya. Yang ketiga ada hipersomnia, merupakan salah satu gejala gangguan tidur yang dapat diartikan sebagai kantuk berlebih. Hipersomnia sering ditemui namun sering diabaikan. Ini merupakan kebalikan dari insomnia. Kemudian ada insomnia, ialah gangguan tidur yang mengakibatkan penderita kesulitan untuk tidur. Penderita insomnia juga seringkali terbangun di tengah malam dan tidak dapat tidur kembali. Kemudian ada sedih dan mudah tersinggung hampir sepanjang hari dan bisa berlangsung selama beberapa hari. Kemudian ada hilang minat terhadap aktivitas yang disukai. Kemudian ada perubahan nafsu makan dan berat badan. Selanjutnya ada gelisah. Kemudian ada keinginan untuk terus tidur atau justru sulit tidur. Kemudian ada tubuh terasa sangat lelah. Kemudian ada sulit konsentrasi, berpikir, atau mengambil keputusan. Selanjutnya ada muncul perasaan bersalah atau tidak berharga. Selanjutnya ada adanya tindakan untuk menyakiti diri sendiri, bahkan mencoba untuk mengakhiri hidup atau bunuh diri. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penyebab depressive disorder. Kondisi ini juga disebabkan dan dipicu karena berbagai alasan. Bagi banyak penderita depresi, kondisi ini juga berkembang karena lebih dari satu faktor. Sayangnya, beberapa ahli belum mengetahui apa yang menjadi penyebab pasti seseorang mengalami depresi. Namun, mereka menduga bahwa kelainan kesehatan mental ini terjadi karena beberapa faktor pemicu kondisi ini. Di antaranya adalah, yang pertama, ada masalah biologis. Seseorang yang mengidap depresi kemungkinan mengalami perubahan fisik di otak. Meskipun begitu, tingkat signifikan dari perubahan ini belum diketahui secara pasti. Namun, pada akhirnya dapat membantu untuk menentukan sesuatu yang menyebabkannya. Selanjutnya, yang kedua ada gangguan kimia pada otak. Sebuah penelitian menyebutkan depresi kemungkinan mengalami perubahan dalam fungsi dan efek neurotransmitter yang dapat mempengaruhi tingkat depresi seseorang. Neurotransmitter sendiri adalah molekul atau zat kimia pembawa pesan dalam tubuh yang mengirimkan sinyal atau pesan antar neuron dari sel saraf ke sel target. Yang ketiga ada gangguan hormon. Perubahan atau gangguan pada keseimbangan hormon dapat memicu terjadinya depresi. Hal ini kerap terjadi selama kehamilan dan beberapa minggu atau bulan setelahnya. Selanjutnya yang keempat ada penyakit keturunan. Depresi lebih berisiko terjadi kepada seseorang yang dengan keluarga inti yang pernah mengidapnya. Ahli menyebutkan, gen dapat mempengaruhi penyebab depresi. Yang kelima ada peristiwa kehidupan. Stres, kematian, trauma, isolasi, kurang dukungan, atau bahkan peristiwa yang mengecewakan dapat juga menyebabkan depresi. Yang keenam ada kondisi medis. Rasa sakit dan penyakit fisik yang berkelanjutan dapat menyebabkan depresi juga. Mengidap penyakit kronis seperti diabetes, kanker, dan penyakit Parkinson lebih rentan mengalami depresi. Yang ketujuh ada obat. Beberapa obat memiliki efek samping depresi. Contohnya adalah narkoba dan alkohol yang juga dapat menyebabkan depresi atau memperburuknya. Yang terakhir ada kepribadian. Orang yang mudah kewalahan atau mengalami kesulitan mengatasi situasi tertentu lebih rentan untuk mengidap depresi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya saya di sini akan menjelaskan mengenai treatment apa saja yang bisa dilakukan. Pertama, obat-obatan dan psikoterapi efektif untuk kebanyakan orang dengan depresi. Dokter atau psikiater perawatan dengan depresi yang gejala yang sedang dapat meresepkan obat untuk meredakan gejala. Namun, banyak orang dengan depresi juga mendapat manfaat dari menemui psikiater, psikolog, atau profesional kesehatan mental lainnya. Jika mengalami depresi berat, mungkin perlu dirawat di rumah sakit atau mungkin perlu berpartisipasi dalam program perawatan rawat jalan sampai gejalanya membaik. Selanjutnya, ada pembagian treatment penyembuhan berdasarkan tingkat depresi. Tingkatan depresi ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, ada depresi berat. Depresi berat ini dapat dilakukan stimulasi otak melalui transcranial magnetic stimulation atau TMS. Dilakukan dengan mesin
menggunakan elektromagnetik yang ditargetkan untuk merangsang daerah korteks prefrontal otak yang kurang aktif pada pasien yang menderita depresi. TMS ini memiliki resiko efek samping yang lebih rendah dari penggunaan terapi elektrokonvulsif atau SCT dan terapi obat. Selanjutnya ada depresi sedang. Depresi sedang ini treatmentnya menjalani psikoterapi, terapi psikologi seperti terapi wicara, terapi kognitif, perilaku kognitif, dan terapi antar pribadi. Memberikan obat antidepresan, dokter dapat meresepkan antidepresan untuk membantu memodifikasi kimia otak seseorang. Habis itu juga dianjurkan untuk menjalani pola hidup yang sehat. Treatment depresi sedang ini banyak terjadi pada anak-anak di generasi yang muda. Selanjutnya ada depresi ringan. Depresi ringan ini program untuk membantu diri sendiri serta kelompok, dukungan dari teman sebaya atau peer support groups yang dapat direkomendasikan oleh dokter.